Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dimanapun Anda berada pagi ini, sedang di rumah atau di perjalanan menuju tempat bekerja ke kantor, usaha sendiri, di swasta, di pemerintahan. Adik-adik, pelajar, mahasiswa, mari kita beribadah sejenak. Marilah kita menyanyi buku Ende HKBP nomor 677 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Rabu 5 Agustus 2020 dari kitab 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 6 mengatakan, "Berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanmu, beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, Roma hatani Jesaya tunasida maddok, songonoddo dohono muna tutuam munai, songonoddo hatani Jahoba, unak komabiar maradopon hata akanaung binekem, akanaung ni icakon ni akanaposo ni Raja Sian Asyur palea au. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, banyak tokoh Alkitab dikenal karena berbagai hal. Adam dan Hawa dikenal karena melanggar larangan yang sudah diaturkan Tuhan. Kain dikenal karena membunuh adiknya Habel. Abraham dikenal karena tertawa tentang kelahiran Ishak. Yakub dikenal karena menipu pamannya dan bergulat dengan Allah. Raja Daud dikenal karena seorang gembala dan mengalahkan Goliat. Salomo dikenal
karena kebijaksanaannya dan membangun bait Allah. Menurut Anda, Musa dikenal karena apa? Yosua dikenal karena apa? Dan dalam renungan ini, Hizkia dikenal karena apa? Hizkia seorang raja Israel yang takut akan Tuhan. Ia menghidupkan kembali cara peribadahan Israel dengan benar. Karena Hizkia seorang raja di Israel, kita berpikir bahwa kehidupan Hizkia baik-baik saja. Mulai dari masa kecilnya, masa remaja, pemuda, hingga dia menjadi raja. Saudara-saudara, ayah Hizkia seorang raja juga di Israel, namanya Ahaz. Ahaz adalah seorang raja yang jahat dalam sejarah Israel. Dan selama pemerintahannya, kehidupan religius bangsa tersebut jatuh pada titik yang terendah. Boleh kita baca dari kitab 2 Raja-Raja 16 ayat 2 sampai ayat 4. Dalam usianya yang ke-20, Ahaz menjadi raja, dan dia sudah melakukan apa yang tidak benar di mata Tuhan. Dengan latar belakang kehidupan seorang ayah yang berperilaku sedemikian, kita berpikir bagaimana Raja Hizkia menjadi seorang yang baik dan saleh. Dari mana iman Hizkia berasal? Tentu bukan didapatnya dari pengajaran keluarganya. Itu hanya oleh Roh Tuhan yang bekerja pada Hizkia. Allah berdaulat dan tidak dibatasi oleh apapun. Tidak dibatasi oleh karakter seseorang. Tidak dibatasi oleh adat istiadat setempat. Tidak dibatasi oleh media apapun. Allah tidak tergantung oleh keluarga, oleh masyarakat, oleh dunia ini. Walau pendidikan dan disiplin keluarga memang perlu untuk seseorang, firman Tuhan juga sangat perlu untuk selalu dibaca dan didengar oleh setiap keluarga. Sebagaimana Daud, Timotius, tetapi tentu berbeda dengan Abraham dan Paulus. Mereka mendapat panggilan Tuhan, meresponnya, dan menuruti panggilan Tuhan tersebut, melakukannya kemana dan apa yang Tuhan suruh kepada mereka. Mereka meninggalkan cara hidup lama mereka. Abraham meninggalkan keluarganya. Paulus meninggalkan teman dan sahabat-sahabatnya. Tentu demikian juga dengan Hizkia. Dia meninggalkan cara hidup keluarganya yang diajarkan oleh ayahnya. Ketika menghadapi tekanan besar oleh kerajaan Asyur, Hizkia mengarahkan hatinya kepada Tuhan dan ia berdoa. Dan pada saat yang bersamaan,
Ia mengirim orang-orangnya untuk mencari hamba Tuhan, nabi Tuhan, yaitu Yesaya, untuk menanyakan dan memberitahu hal tersebut. Dan Tuhan pun berbicara melalui nabinya. Janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Yesaya berbicara tentang kebenaran Tuhan, dan Hizkia mendengarkannya dengan seksama. Saudara-saudara, sekarang ini ada banyak pembicara, pengkhotbah. Mungkin dia seorang pembicara yang handal, berpengalaman, fasih, dan ahli. Boleh juga sangat populer dengan ketampanan dan banyak pengikut di internet. Cerdas, berpendidikan tinggi, dan bisa juga memiliki bisnis dan memiliki banyak uang. Tentulah beragam cara pengkhotbah dan pembicara. Tentulah beragam kepribadian para pengkhotbah dan latar belakang mereka, sehingga menjadi pengkhotbah atau pembicara. Saudara-saudara mendengarkan siapa? Saudara-saudara menyimak perkataan siapa? Mengapa Anda mendengarkan mereka? Mengapa Anda mendengarkan renungan harian ini? Raja Hizkia datang kepada Tuhan dan menyuruh utusannya kepada Nabi Yesaya, dan ia mendengarkan perkataannya dan berdoa. Demikian karakter Raja Hizkia. Ia orang yang takut akan Tuhan, dan ia ingin memulihkan kehidupan normal bangsa Israel. Walau dia seorang raja, sangat penting baginya untuk mendengarkan hamba Tuhan, dan sangat penting baginya terlebih untuk mendengarkan Tuhan. Bagaimana dengan Anda? Anda ingin menjadi seorang yang memulihkan kerohanian banyak orang? Anda ingin memiliki kerohanian yang dipulihkan? Anda ingin memiliki kekuatan untuk memulihkan kerohanian orang? Kita perlu belajar dari Raja Hizkia. Dia membutuhkan kehadiran hamba Tuhan dan mendengarkannya. Dan dia sangat membutuhkan firman Tuhan dan berdoa kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih, siapapun kita sangat membutuhkan firman Tuhan yang kita dapatkan dari pelayanan para hamba Tuhan yang benar. Dan kita sangat membutuhkan sapaan Tuhan. Maka kita membutuhkan ibadah yang benar dan berdoa dengan benar, sebagaimana Hizkia melakukannya. Selalulah mengingini mendengarkan firman Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami melalui Yesus Kristus,
Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami, dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan yang daripada Tuhan, dan setia berjalan di dalamnya. Bimbinglah kami berjalan di dunia fana ini, dengan tidak takut dan tidak tersesat dari jalan yang benar itu. Karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 677 ayat 2. Jangan engkau mengabaikan Tuhanmu, memanggil aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadapmu dan kau. Kembali datanglah, hai yang lelah, mari datanglah. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil, hai yang sesat, datanglah. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.